Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, itu tentunya komitmen dan harapan kita semua bahwa hidup ini kita jalani menjadi berkat dalam dunia ini. Saya percaya Roh Kudus selalu membimbing kita, menyadarkan kita bahwa sesungguhnya hidup ini haruslah menjadi berkat. Melalui renungan penyejuk jiwa Gereja Toraja Jemaat Batam, saya kembali menyapa kita semua yang senantiasa hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, saya dan kita semua tentu punya pengalaman dalam mewujudkan komitmen kita menjadi berkat dalam dunia ini. Betapa sulitnya hidup menjadi berkat dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16, kita menjadi berkat di tengah-tengah serigala. Dalam dunia ini begitu banyak ancaman. Dalam dunia ini ada begitu banyak bahaya. Dalam dunia ini ada begitu banyak kejahatan. Dalam dunia ini ada begitu banyak kebencian. Dalam dunia ini begitu banyak prasangka. Dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang kadang-kala menjadi kesulitan besar bagi kita untuk menjadi berkat dalam dunia ini. Tapi lewat firman Tuhan hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang tentunya penuh harap, bahwa kita tetap dikuatkan, kita tetap diteguhkan, kita tetap penuh semangat untuk menjadi berkat dalam dunia ini. Apapun bahayanya, apapun tantangannya, sebesar apapun serigalanya yang kita harus hadapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 10 ayat 16, Tuhan Yesus bersabda, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala." Maka Yesus berkata, "Cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati." Artinya firman ini mau mengatakan kepada saya dan kita semua, sejak dahulu Yesus sudah mengatakan bahwa untuk menjadi berkat, untuk berkarya bagi Tuhan, untuk menunaikan tugas kita dalam dunia ini, kita tidak akan berhadapan dengan suasana yang serba menyenangkan. Kita tidak akan berhadapan dengan situasi yang serba mudah untuk kita jalani. Malah Yesus sudah menegaskan kepada murid-muridnya, kepada saya, kepada kita semua, bahwa kita diutus di tengah-tengah serigala. Dan serigala kita sudah tahu adalah seekor binatang yang sangat kejam, sangat beringas, dan ketika ia melihat korbannya, ketika ia melihat mangsanya, dia akan segera melenyapkan mangsanya itu. Dan saudara-saudara, tentunya kita harus bersiap menghadapinya. Kita mesti punya strategi untuk menghadapi setiap serigala-serigala yang datang silih berganti, mengancam, membahayakan hidup kita dalam kita hidup menjadi berkat dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam menghadapi serigala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati?
Paling tidak saudara-saudara, ada 3 hal penting makna kita makna firman Tuhan saat dikatakan kita mesti cerdik seperti ular. 1, cerdik seperti ular berarti bahwa kita mesti waspada. Waspada dan waspadalah. Bahwa di tengah-tengah hidup menjadi berkat, ketika kita hendak menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan, ada begitu banyak tipu daya di sekeliling kita. Ada begitu banyak fitnah di sekeliling kita. Ada begitu banyak rekayasa di sekeliling kita. Ada begitu banyak pikiran negatif di sekeliling kita. Ada begitu banyak kebencian di sekeliling kita. Ada begitu banyak sistem yang selalu menolak, selalu tidak akan pernah senang akan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka cerdik seperti ular artinya kita mesti diberi hidup dalam kewaspadaan. Kita mesti bijaksana melihat situasi itu. Jangan sampai kita mengabaikan bahwa sesungguhnya secara faktual bahwa benar, tidak bisa dipungkiri ada begitu banyak serigala di sekeliling kita. Ada begitu banyak yang bisa mengancam kita saat kita hidup menjadi berkat. Maka dibutuhkan kewaspadaan. Dan kewaspadaan itu ditentukan dengan kebijaksanaan yang ada pada kita. Kita mesti cerdas, kita mesti berpikir dengan baik, melihat semuanya itu dengan segala bentuk kewaspadaan dalam dunia ini. Hal yang kedua saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan cerdik? Artinya Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berpedoman kepada firman Tuhan. Sebab apa? Yesuslah satu-satunya kuasa ataupun pelayan yang telah sukses, telah berhasil melewati semua serigala demi serigala yang dihadapinya sepanjang karir dan pelayanannya. Murid-murid disuruh cerdik, artinya belajarlah pada firman. Dari firman kita akan menemukan bagaimana Yesus menghadapi setiap serigala-serigala saat dia hidup berkarya, saat dia melayani di tengah-tengah dunia ini. Kita disuruh belajar kepada firman untuk menemukan pula bahwa sesungguhnya ada begitu banyak cara yang Tuhan siapkan bagi kita untuk menghadapi setiap serigala-serigala yang datang dalam kehidupan kita, yang mengancam kita untuk hidup menjadi berkat. Maka kita disuruh berpedoman, disuruh membaca firman. Murid-murid kita semua disuruh untuk belajarlah kepada firman Allah. Jangan mengandalkan hikmat ataupun akal budi kita saja. Kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi setiap serigala itu dengan kemampuan diri kita. Tetapi kita disuruh belajar kepada firman Allah. Itu makna kedua ketika kita disuruh cerdik. Jadi cerdik dalam hal ini, kembalilah kepada firman. Temukan solusi, temukan hikmat Allah, temukan jalan keluar yang Allah siapkan di dalam kebenaran firman untuk menghadapi setiap serigala-serigala dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan cerdik seperti ular? Kita diminta untuk menjadi berkat dalam kesadaran ini, dalam kesadaran bahwa kehadiran dan kuasa Allah tetap menyertai kita semua. Allah yang telah memenangkan pertarungan dalam dunia ini, Allah yang telah memenangkan dunia ini dari kuasa dosa, Allah yang telah memenangkan dunia ini dari kuasa serigala, adalah Allah yang setiap saat menyertai, menolong, menguatkan kita, meneguhkan kita, dan menuntun kita menghadapi semua situasi kehidupan, situasi pelayanan kita, situasi tantangan kita, bahaya yang kita hadapi dalam dunia ini.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerdik itu berarti bahwa kita selalu sadar dan bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata cerdik, kalau Yesus katakan kepada muridnya, kamu harus cerdik seperti ular, itu bukan berarti bahwa Tuhan Yesus mengajar kita sesuatu yang negatif. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang bermakna positif dalam kehidupan kita. Kalau dalam Kejadian, ular berhasil mengelabui Hawa, sehingga Hawa jatuh dalam dosa, sehingga Hawa boleh terpengaruh dengan begitu cerdiknya kuasa ular. Tapi yang dimaksud oleh Yesus dalam pembacaan kita, ketika kita disuruh cerdik seperti ular, bukan berarti bahwa kita disuruh punya akal bulus, tetapi sesuatu yang positif. Apa yang positif? Satu, kita disuruh waspada. Dua, kita disuruh berpegang kepada firman Tuhan. Yang ketiga, kita terus bekerja dalam kesadaran, dalam keyakinan bahwa Allah yang telah mengutus kita seperti seekor domba di tengah-tengah serigala itu, Allah yang terus menjadi gembala bagi kita, Allah yang terus akan menuntun kita, menopang kita, mengawal kita, yang selalu akan membawa kita menuju sebuah kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah karya kita ketika kita terus hidup menjadi berkat. Dan kita disuruh tulus seperti merpati. Apa artinya kita disuruh tulus seperti merpati? Artinya apa? Menghadapi setiap serigala, kita harus tetap penuh dengan ketulusan. Merpati adalah seekor binatang yang penuh ketulusan. Dan merpati adalah seekor binatang yang suka terbang tinggi, dan kemanapun dia akan pergi, tetapi dia selalu akan tahu jalan pulang. Dia selalu akan tahu kembali kemana dia harus kembali. Makanya tidak heran PT Pos Indonesia menggunakan gambar burung merpati sebagai simbol pelayanan mereka, bahwa seekor burung merpati akan sanggup terbang kemanapun ia harus pergi, tapi juga dia ingat tempat di mana dia harus kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari seekor burung merpati kita disuruh belajar tulus. Tulus artinya tetaplah terbang, tetaplah berkarya, tetaplah nyatakan kebaikan Allah. Kita harus tahu jalan pulang, poros utama menjadi berkat. Bukan supaya kita dimuliakan, bukan supaya kita dibanggakan orang lain, bukan supaya kita dipuji orang lain, tetapi ketika kita terus menjadi berkat, kita sementara mengembalikan ataupun berjalan di dalam track bahwa hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita hidup untuk memuliakan Tuhan dalam prinsip menjadi berkat, maka kita harus mengerjakannya dengan tulus. Entah serigala harus kita hadapi, entah bahaya harus kita hadapi, tetaplah tulus mengerjakannya. Artinya saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, jangan sesekali dalam kehidupan menjadi berkat, ketika ada serigala datang mengancam hidupmu, lantas terbesit dalam pikiran kita, atau ada dalam kesimpulan hati kita sebuah dendam, sebuah rancangan kejahatan terhadap orang-orang yang menjahati kita, jangan sekali-kali ada terbesit dalam kehidupan kita bahwa semoga orang-orang yang membenciku juga akan dibalas oleh Tuhan. Itu bukan orang yang tulus seperti merpati. Jangan pernah mengharapkan sesuatu yang buruk, atau jangan pernah mendoakan sesuatu yang buruk bagi serigala-serigala yang membahayakan hidup kita. Anda tidak melayani dengan tulus kalau seperti itu. Ketika hal itu kita lakukan, berkat kita tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Berkat yang kita tabur akan menjadi mubasir. Berkat itu tidak akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab ternyata kita mencampuri semua itu dengan hati yang kotor, hati yang penuh dengan kebencian pula. Maka ketika kita disuruh tulus seperti merpati, itu berarti bahwa jangan mengharapkan
malapetaka, jangan merancangkan, jangan menyimpulkan sesuatu yang buruk terhadap setiap serigala yang datang mengancam hidupmu ketika engkau hidup menjadi berkat. Tapi tetaplah berjalan di poros yang benar. Poros yang benar adalah ketulusan hatimu. Biarkanlah semuanya itu menjadi urusan Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 32, Tuhan Yesus berkata bahwa segala sesuatu nanti Tuhan yang pisahkan. Kambing, domba, pada waktunya Tuhan Yesus yang akan pisahkan. Ketika serigala ada di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita diancam, ketika kita dibenci, ketika kita dianiaya, ketika kita tidak ditopang, ketika kita ditertawakan, ketika kita hidup jadi berkat, sekali lagi itu ada waktunya. Tuhan yang akan memisahkannya. Dan dalam 1 Korintus 4 ayat 5, kita diminta tidak usah menghakimi. Jangan sekali-kali menghakimi setiap serigala, setiap orang yang menganiaya kamu, setiap orang yang merancangkan kejahatan terhadapmu, setiap orang yang berpikiran buruk tentangmu. Jangan pernah meminta Tuhan menghukum ataupun menghakimi langsung orang-orang yang biasanya bertindak sebagai serigala dalam hidupmu, saudara-saudaraku. Karena apa? 1 Korintus pasal 4 ayat 5 mengatakan, itu haknya Tuhan. Orang yang menjadi berkat dalam ketulusan seperti merpati, sadar benar bahwa penghakiman itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan memisahkan, ada waktunya semuanya akan diadili oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kita tetap tulus seperti merpati, tetap fokus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Selebihnya tentang bagaimana orang-orang yang menganiaya kita, bagaimana menghadapi, bagaimana menyelesaikan masalah dengan para serigala yang datang dalam hidup kita, itu bagian Tuhan, saudara-saudaraku. Maka mari saudara-saudaraku, tetaplah kita punya komitmen yang besar, tetaplah jadi berkat. Meskipun kita harus mengerjakannya di tengah-tengah serigala. Tapi ingat, kita domba Allah. Dan kalau kita mengerjakan semua itu dalam kesadaran kita domba Allah, gembala yang agung akan terus memimpin kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah serigala. Tetaplah lakukan semuanya hal dalam kecerdikan dan ketulusan seperti merpati. Yakinlah, dalam kasih sayang Tuhan, kita akan bisa mengakhiri penugasan kita dalam dunia ini hingga akhir hidup kita nanti dengan penuh selamat. Karena Yesus Kristus menopang gembala yang baik, mengawal perjalanan pengabdian kita untuk menjadi berkat dalam dunia ini. Tetap sehat, pelihara hidup, jaga kesehatan, dan jangan lupa teruslah menjadi berkat. Amin.